Mari kita akan melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras, supaya kita dapat mendengar dengan baik perkataan atau firman yang kita baca. Yohanes 16 ayat 13, dalam hitungan yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul sesuai dengan apa yang menjadi dasar pembacaan kita. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah Roh kebenaran. Saya beberapa kali dalam pelayanan sering bilang begini saudara, bahwa dalam 1 bulan kami mengisi pelayanan secara bergantian. Suami mendapat pelayanan 1 kali di hari Minggu, dan saya di hari-hari Minggu yang lain, karena saya yang lebih banyak kesempatan untuk persiapan pelayanan, saya mendapat bagian yang lebih. Saudara, tentu untuk meresponi setiap undangan yang saya percaya itu adalah kepercayaan Tuhan yang kemudian bisa tersampaikan lewat undangan-undangan ini saudara. Hari demi hari atau minggu demi minggu itu saya harus mempersiapkan pelayanan, dan bukan hal yang menjadi sesuatu alasan bagi saya kalau misalnya pelayanan itu padat, saya bisa mengambil firman Tuhan atau tema yang sudah pernah saya sampaikan. Selalu saya berusaha saudara, dan sampai saat ini Tuhan tolong sehingga rema firman Tuhan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Karena itu penting bagi saya juga, penting bagi pribadi saya sebagai yang menyampaikan firman Tuhan untuk belajar bersama dengan jemaat. Nah, kesempatan ini saudara, dalam pergumulan saya hari-hari ini, saya banyak melihat kondisi atau keadaan yang sekarang terjadi. Ya, banyak dari TV dalam YouTube ya, ada pertentangan terjadi di sana. Justru antara satu pendeta dengan pendeta yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain, padahal sama-sama Kristen. Yang menjadi sebuah hal yang membuat saya miris ya saudara, ketika membaca tanggapan dari orang yang mengikuti siaran tersebut. Nah, di situ Bapak Ibu, ternyata bukan hanya orang Kristen saja yang menanggapi, tetapi ada orang-orang di luar Kristen yang memantau aktivitas dari apa yang bisa disebut dengan pelayanan YouTube tersebut saudara, ataupun medsos yang lain. Nah, dulu ketika media sosial belum populer, belum banyak diikuti, belum banyak akun, pertentangan itu seakan-akan tertutupi karena tidak disiarkan, tidak di blow up, ataupun kalau di blow up yang mengikutinya hanya sedikit. Sama sekarang elektronik begitu meluas, saudara, teknologi begitu maju, saya dan saudara seolah-olah dipaksakan untuk memiliki gadget.
Dan begitu terbuka informasi-informasi dari luar kita, termasuk tentang pengajaran, tentang pelayanan, ya saudara. Dan itu berarti bahwa akan semakin terbuka dan menjadi nyata sekarang. Pertentangan itu semakin jelas kelihatan. Dalam mempersiapkan ini saudara, saya begitu prihatin dengan keadaan ini, sehingga Tuhan taruh sebuah rahasia firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Bagaimana kita untuk kemudian merespon keadaan ini, merespon hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, tentang semua pertentangan, semua perpecahan, yang sebenarnya saudara merupakan sesuatu yang menjadi kekhawatiran Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum Tuhan Yesus meninggal, Dia berdoa kepada Bapa di surga, jadikanlah mereka semua satu. Karena persatuan itu akan membuat kita kuat. Karena kalau sebaliknya terpecah, sangat mudah bagi kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dasar ini ada dua prinsip Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana untuk kita merespon hal-hal yang sudah terjadi. Yang pertama, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia di dalam penjara, Rasul Paulus menulis beberapa surat yang kemudian masuk di dalam Alkitab, menjadi salah satu kitab di dalam Alkitab. Jadi di sini sebenarnya ada empat kitab di dalam Perjanjian Baru yang ditulis Rasul Paulus di dalam penjara. Pertama ada suratnya kepada Kolose, Filemon, Efesus, dan kemudian kepada jemaat Filipi. Kita akan belajar tulisan Paulus, surat Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 1 ayat 15. Perhatikan hal ini saudara. Saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, yang bermaksud baik tadi, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sampai di ayat 19. Apa yang harus kita cermati di sini, Bapak Ibu, Saudaraku, bahwa dua prinsip yang akan kita belajar. Pertama, prinsip itu adalah jangan terpengaruh terhadap semua keadaan, ya, selama itu adalah yang diberitakan Kristus Yesus. Amin, saudara. Seperti halnya Paulus, saudara, dia tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar dia. Dia tidak terpengaruh. Mungkin ada motivasi yang salah, kata Rasul Paulus. Mungkin ada unsur-unsur persaingan. Kita lihat di media sosial, ya, sidang jemaat satu dengan yang lain.
kita yang lebih populer, kita yang lebih diakui daripada yang lain. Itu yang terjadi. Tidak bisa disangkal, saudara. Saling menjatuhkan, saling merespon. Yang satu bilang yang ini sesat, yang ini bilang yang situ sesat. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu? Walaupun dengan maksud-maksud yang demikian, kita tidak akan belajar tentang sesuatu yang menyangkut ajaran GPDI, doktrin dan dogma, saudara. Itu nanti bagian dari gembala setempat. Tapi kita bicara tentang sesuatu yang terjadi meluas sekarang ini. Ada mungkin maksud-maksud yang palsu, maksud-maksud yang tidak jujur, pura-pura dari penyampaian firman Tuhan atau pelajaran-pelajaran Alkitab yang sementara menjamur di sana sini. Ada perbedaan-perbedaan ajaran di luar sana, saudara. Jangan membuat kita hilang damai sejahtera dan sukacita. Amin. Perhatikan Rasul Paulus, saudara. Dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dia menjaga hatinya. Kalau engkau mengimani sebuah ajaran yang menurut engkau benar, imani itu, saudara. Tanpa harus terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar, itu pertama. Dan tanpa harus membuat kita untuk hilang damai sejahtera. Amin. Itu yang sementara dikerjakan oleh iblis, saudara, membuat perselisihan di mana-mana, membuat pertentangan di mana-mana, sehingga tubuh Kristus itu terpecah belah dan mudah untuk dia masuk dan menyerang kita. Jadi hal yang pertama, saudara, tidak mengapa, kata Rasul Paulus, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud tertentu apapun, saudara. Tetapi ketika Kristus diberitakan, itu bagian yang pokok, saudara. Jangan dulu kita bicara tentang ajaran-ajaran, saudara, karena ajaran-ajaran yang saya katakan tadi berbeda satu dengan yang lain, yang menimbulkan perselisihan. Ketika kita konsep tentang ajaran kita, orang yang tidak mengerti tentang itu malah jadi batu sandungan bagi mereka. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan melihat itu, sehingga mereka jadi tidak tertarik dengan kekristenan. Amin, saudara. Karena sudah mulai dengan ajaran yang sangat berbeda dan bervariasi itu. Tetapi mari kita fokus sekali lagi, bagaimanapun kata Paulus, tidak mengapa selagi yang diberitakan adalah Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Jadi selama Kristus adalah pokok pemberitaan, biarlah soal ajaran urusan mereka dengan Tuhan jangan mempengaruhi hati saya dan saudara. Bahkan kadang-kala kita akhirnya terpancing untuk berkomentar, menanggapi. Saya rasa tidak perlu, ada bagian-bagian orang yang dikaruniai untuk hal tersebut, saudara. Amin. Puji Tuhan. Intinya orang dengar dulu tentang Yesus. Orang dengar dulu tentang Tuhan kita. Soal ajaran itu hal yang kemudian. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua yang saya belajar, yaitu yang terpenting juga firman Tuhan disampaikan. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan, disuruhkan kepadanya.
Jadi ini bicara tentang apa saudara? Tentang firman Tuhan yang disampaikan. Tadi tentang Yesus yang diberitakan, tentang nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diperkenalkan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, kita melihat ada prinsip bahwa firman Tuhan itu yang disampaikan. Karena jelas di dalam Yesaya 55 ini saudara, firman Tuhan tidak akan tersesat. Firman Tuhan itu selalu ada target. Dan ketika orang mendengar firman Tuhan dan orang itu adalah target dari Tuhan, dia akan berhasil mengubahkan orang tersebut menjadi jawaban bagi orang tersebut. Saudara, tidak peduli saudara sesederhana apapun itu. Saya pada kesempatan-kesempatan yang lain saudara, kadang-kala begitu minder dengan apa yang saya khotbahkan. Saya merasa itu terlalu sederhana, terlalu biasa-biasa saja. Tetapi firman Tuhan kembali datang kepada saya dan saudara. Teristimewa bagi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Sesederhana apapun itu, kalau yang engkau beritakan, engkau sampaikan adalah firman Tuhan, firman Tuhan akan tepat pada sasarannya. Amin, saudara. Saya punya cerita tentang kesaksian seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang begitu populer, begitu terkenal. Dia kemudian sampaikan kepada istrinya dalam sebuah selesai pelayanan, dia bilang, khotbah saya itu begitu kacau, begitu tidak teratur, tidak sistematis. Dia begitu kecewa, dia merasa begitu menyesal tentang pelayanan itu saudara. Itu adalah khotbah yang paling kacau atau khotbah yang paling buruk menurut dia sampaikan kepada istrinya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun saudara. Kemudian suatu ketika dalam pelayanan dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan muda. Dan ketika hamba Tuhan ini bicara kepada pengkhotbah tadi, dia bilang begini, Bapak Gembala, terima kasih. Khotbah Bapak ketika waktu yang lalu mengubahkan saya dan membuat saya bertobat dan bahkan memberi diri dalam pelayanan. Ketika disinkronkan Bapak Ibu, ternyata khotbah yang dia dengar ketika itu yang mengubahkan dia adalah khotbah yang begitu buruk menurut si pengkhotbah ini. Saya lupa namanya saudara, tetapi tidak asing dalam lingkungan GPDI. Saudara dalam Tuhan. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu. Kita pun yang sebagai seorang pendengar, mungkin kadang-kala kita melihat bahwa khotbah itu biasa-biasa saja. Pelayanan firman Tuhan itu hanya sederhana saja. Apalagi saya, saudara, dan suami yang sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan dari berbagai hamba Tuhan. Kadang-kala saudara, saya ada pikiran secara manusia, khotbahnya biasa aja. Dengan membandingkan dengan si A si B. Tetapi ketika itu Tuhan pun bicara bagi kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Saya sampaikan kepada suami, yang itu mungkin saat ini belum untuk kita. Tetapi setiap kali firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan, ada sasarannya di mana dia akan tertuju. Dia akan tepat sasaran. Amin saudara. Jadi bagi saya dan saudara yang dipercayakan untuk pelayanan firman oleh gembala setempat, firman Tuhan mengajak kita juga jangan merasa kita tidak punya apa-apa. Amin. Selama itu adalah firman Tuhan, Tuhan akan bertanggung
jawab untuk mencapai sasaran dan tujuan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita akan masuk dalam kesimpulannya, dua prinsip untuk merespon keadaan ini sebelum saya kembali kepada ayat pokok kita. Bahwa yang pertama, melihat semua yang terjadi, perpecahan yang ada, kita tidak perlu untuk terpengaruh selama yang diberitakan, yang diperkenalkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua, selama yang disampaikan atau yang dikumandangkan itu, diberitakan juga itu adalah tentang firman Tuhan. Dua hal ini, tentang Yesus Kristus dan tentang firman Tuhan. Selama itu, jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang menjadi perselisihan. Seperti Paulus ya, jangan sampai kita hilang damai sejahtera cuman gara-gara pertentangan itu. Karena kita kemudian kalau mengambil bagian itu, kita akan menjadi saudara? Menjadi batu sandungan buat kita. Karena kuncinya saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 39, kita yang disebut orang Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, akan menerima Roh Kudus. Ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, di situ dikatakan ia berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Saya tadi merasakan suasana surga ada di tempat ini, saudara. Ketika kita sama-sama dalam satu roh, kita memuji Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Hadirat Tuhan kita rasakan, saudara. Amin. Sukacita, damai sejahtera melingkupi saya dan saudara. Dan ini adalah Roh Kudus yang di dalam kita, yang bekerja dengan sempurna sehingga kita menikmati kuasa Roh Kudus itu. Nah, bahagian ini yang harus kita perhatikan, saudara. Ketika sekarang Yesus sudah ada di dalam kemuliaannya di sorga, kita sudah menerima Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 tadi, sebelum Yesus dimuliakan belum diberikan Roh Kudus. Tetapi ketika kita di sana ini, di mana Yesus telah dimuliakan dan kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Yohanes 16 ayat 13 sebagai ayat pokok kita tadi perhatikan dengan seksama, saudara. Tetapi apabila ia datang, dia sudah datang. Apa itu Roh kebenaran? Ia akan memimpin, bahasa Inggris bilang guide, membimbing, menuntun saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Mengapa saya tadi bicara tentang tentang soal perbedaan ajaran itu, saudara? Jangan terlalu terpengaruh kepada itu, saudara. Selama Tuhan Yesus yang diberitakan, selama firman Tuhan yang disampaikan, setiap perbedaan ajaran, perbedaan mengimani atau meresponi firman itu, saudara, biar itu menjadi bahagian dari Tuhan untuk Tuhan kerjakan pada pribadi lepas pribadi. Karena apa? Ini kuncinya. Roh kebenaran yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus itu yang akan membawa saya dan saudara, yang akan membawa kita, membimbing kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan ini akan berlaku kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar pemberitaan tentang Yesus, dan dia meresponi secara pribadi, percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika dia meresponi dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru
yang akan membawa orang tersebut kepada seluruh kebenaran. Makanya penting disampaikan tentang Yesus agar mereka percaya, dan penting disampaikan tentang firman-firman Tuhan agar mereka diteguhkan. Amin. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita, akan menolong kita, sehingga kita ada kepekaan untuk melihat ajaran-ajaran di luar sana. Amin. Haleluya. Jadi soal ajaran jangan dulu. Kita sedang bicara tentang prinsip yang harus kita pahami terlebih dahulu. Soal Yesus diberitakan dan soal firman yang disampaikan. Saudara di dalam Tuhan, karena apa? Kita lanjutkan, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Tentang sesuatu yang belum kita lihat, saudara, yang akan datang di dalam kehidupan saya dan saudara, diberitakan kepada kita. Makanya kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Untuk lebih lagi mengimani setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap ayat-ayat Alkitab yang kita baca, saudara. Merema sehingga kita ada kepekaan Roh Kudus yang akan hidupkan semuanya itu dalam kehidupan saya dan saudara. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kepekaan itu akan memberikan kita kemampuan untuk membedakan ajaran-ajaran sehingga kita tidak tersesat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saat kita menyaksikan setiap perbedaan di luar sana, di medsos yang kita baca, kita dengar, kita jangan terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan itu, saudara, tentang ajaran. Tetapi kita tetap teguh dengan apa yang kita imani. Yang kemudian kita jangan berdebat dengan mereka, saudara, dengan orang-orang yang berbeda ajaran dengan kita, karena itu tidak akan menjadi kesaksian, malah menjadi batu sandungan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kemudian apa, saudara? Biarlah orang kenal Tuhan lewat pemberitaan masing-masing. Setiap penyampaian tentang Tuhan, ada orang yang mengenal Tuhan karena firman Tuhan itu tepat sasaran. Firman itu akan bekerja mengubahkan, dan ketika mereka mengimani hal tersebut, mengimani tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga akan sama-sama dalam kehidupan seperti kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang dibawa kepada seluruh kebenaran, karena Roh Kudus juga menjadi bahagian mereka. Puji Tuhan, saudara. Saudara dalam Tuhan, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan terlalu sibuk urusan ajaran, akhirnya lupa dan mengabaikan penginjilan dan menyampaikan firman Tuhan. Buat saya dan saudara, akhirnya meresponi itu dan membuat kita menjadi hakim bagi orang lain, itu tidak baik, saudara. Amin. Akhirnya kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling alkitabiah. Karena satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa ketika orang percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia menerima Roh Kudus yang akan membawa pribadinya pada seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus